Gimana kalau kita umroh lagi? Bertualang menemukan begitu banyak tempat-tempat unik yang bisa kamu kunjungi dengan berjalan kaki. Memahami dan juga mengetahui begitu banyak informasi, tips dan juga aturan-aturan penting untuk kamu umroh. Udah siap untuk bertualang seru dan unik bareng Hendrata Adventure? Let's go! Hai fams, bertualang lagi bareng Hendrata Adventure. Setelah hampir 1 tahun lamanya, kita kembali rindu untuk melaksanakan umroh lagi. Kali ini kita akan membahas dokumen penting termasuk visa dan dokumen lainnya, dan juga membahas berbagai macam transportasi selama di sana, bagaimana cara masuk terbaru ke Raudhah, dan juga menemukan tempat-tempat menarik yang bisa dikunjungi berjalan kaki. Tapi nggak ketinggalan juga fams, petualangan seru kita berburu kuliner khas Indonesia. Langsung aja kita bahas yang pertama ya fams, yaitu syarat dan dokumen umroh. Untuk perjalanan kali ini, kita akan menggunakan dua jenis visa yang berbeda. Yang pertama yaitu visa umroh pada umumnya yang bisa kamu dapatkan di travel agent ataupun di visa provider. Biasanya sudah termasuk dengan Cisco patuh ya fams. Sementara peraturan terbaru yang dikeluarkan yaitu harus divaksin meningitis. Untuk vaksinnya sendiri sebenarnya banyak banget ada di klinik-klinik ataupun rumah sakit, tapi kamu harus cek juga apakah mereka bisa mengeluarkan buku kuning ini. Kebetulan waktu itu di Jakarta lagi langka ya fams ya. Akhirnya kita menemukan sebuah klinik yaitu Medica Pro yang berada di Tebet. Ini bukan sponsor konten ya fams ya. Kebetulan pas kita cek cuma di sini waktu itu yang masih memiliki buku kuning yang tersisa. Kalau nggak salah harganya sekitar 300.000 dan buku kuningnya berlaku selama 3 tahun. Lanjut fams, untuk visa kedua yang kita pakai yaitu jenis visa turis. Tentunya masih ingat dengan perjalanan kita ke US ya fams. Dengan visa US yang masih berlaku ini, kita coba apply online untuk meminta visa turis. Ternyata prosesnya gampang banget. Dan untuk visa turis ini, kita nggak akan ditanya Cisco patuh dan meningitis ya fams. Gimana fams, dokumen dan visa kamu udah siap? Yuk langsung kita mulai perjalanan umroh ini. Untuk perjalanan umroh kali ini, kita akan menggunakan Qatar Airways lagi ya fams. Perjalanannya yaitu dimulai pukul 6:10 sore, tapi sebelum kita boarding, kita santai dulu di lounge yang ada di bandara ini. Untuk pesan makanannya sendiri gampang banget, kita tinggal minta apa yang mau kita pesan, nanti akan dapat token ini yang akan menyala begitu pesanan kamu ready. Oh ya fams, kita bisa ada di lounge ini karena kita memang memutuskan untuk melakukan perjalanan ini dengan business class. Dalam perjalanan ini kita banyak-banyak bersyukur ya fams, karena dengan bisnis kelas ini kita diberikan begitu banyak kemudahan. Yaitu bisa boarding lebih dulu dan juga kamu bisa minta makan berapa banyak pun yang kamu mau. Sampai Aminya bilang gimana kalau kita nanti di akhirat dapat ruang tunggu yang first class atau bisnis class ya. Oh ya fams, untuk bisnis kelas ini sendiri kamu memiliki sebuah seat yang jauh lebih besar yang dibentuk seperti kubikel herringbone, yaitu dia menghadap ke sisi pesawat ya, bukan ke arah depan. Begitu kita mau take off ya fams ya, pramugarinya langsung mendatangi kita untuk mencatat pesanan makanan yang akan kita pesan. Tepat 1 jam setelah take off, makanan utama pun dihidangkan. Kita menghentikan sejenak pekerjaan kita untuk menikmati hidangan yang benar-benar enak ini. Dan kalaupun masih kurang, kamu bisa ambil cemilan yang ada di meja tengah kabin. Oh ya fams, untuk kabin yang ada di depan, itu banyaknya seperti ini ya. Benar-benar crowded dan benar-benar ramai. Sementara kita yang ada di belakang dengan kabin yang jauh lebih kecil, itu lebih quiet ya fams, cocok banget buat kamu yang butuh ketenangan dalam penerbangan. Setelah makan dan bekerja lagi, kita putuskan untuk beristirahat. Untungnya, seat atau tempat duduk di kelas bisnis ini bisa kamu rebahkan menjadi tempat tidur ya fams.
Akhirnya setelah 8 jam di udara, kita tiba juga untuk transit di Bandara Doha Hamad International Airport. Begitu landing, kita langsung buru-buru menuju first class lounge Al Safwa ya. Jadi untuk penerbangan menuju Jeddah, kita akan terbang dengan first class Qatar Airways. Oh ya fams, di lounge ini kita akan menghabiskan waktu sekitar 9 jam sebelum besok pagi pukul 7 kita akan melanjutkan penerbangan ke Jeddah. Sambil menunggu pagi hari, kita coba review singkat tentang first class lounge ini ya. Di dalamnya kita menemukan banyak banget hiburan untuk anak-anak, termasuk juga game room untuk orang dewasa. Dan gak ketinggalan fams, di sini ada juga simulator balap yang benar-benar realistis ya. Tepat pukul 5 pagi kita langsung menuju ke restorannya ya. Kamu bisa makan gratis di sini dengan menu-menu pilihan yang luar biasa enak. Hari ini kita pilih makanan yang bertema salmon ya fams. Lanjut fams, tepat pukul 6 pagi kita langsung boarding menuju pesawat yang akan memberangkatkan kita ke Jeddah. Untuk first class ini sendiri, dia kabinnya agak sedikit berbeda ya fams. Berbentuk seperti kamar-kamar dengan pintu yang bisa kamu tutup. Kayaknya cocok bagi kamu yang kalau tidurnya mendengkur ya fams. Tepat pukul 7 pagi, akhirnya pesawat ini take off juga. Kita akan menempuh penerbangan selama 2,5 jam sebelum landing di Jeddah dan naik Haramain Train menuju Madinah. Jadi terus ikutin perjalanan kita ya fams, karena banyak banget hal-hal seru yang akan kamu dapatkan dalam petualangan kali ini. Tepat pukul 9.45 pagi, akhirnya kita landing di Bandara Jeddah International Airport. Begitu landing di Bandara Jeddah, kita langsung menuju ke akuarium yang super besar ini. Bukan untuk melihat ikan-ikan hiu yang super banyak, melainkan karena stasiun dari kereta cepat Haramain tepat berjarak lurus dari akuarium tadi. Untuk keretanya ini sendiri paling pagi dia akan berangkat pada pukul 7 ya fams ya. Sementara kereta kita akan berangkat di pukul 12 siang. Untuk kereta cepat Haramain ini sendiri dia melayani 3 kota besar, yaitu Mekah, Jeddah, dan juga melayani ke kota Madinah. Untuk di Jeddah sendiri dia ada 2 ya fams, yaitu di Bandara Jeddah dan juga Jeddah KIAC. Jadi jangan salah pilih stasiun Jeddahnya ya fams. Untuk kereta ini sendiri benar-benar tepat waktu dan kamu maksimal boleh masuk untuk check-in 10 menit sebelum keberangkatan. Untuk tiket kereta cepat Haramain ini sendiri kita memilih dengan kelas ekonomi. Harganya sekitar 70 Saudi Arabian Rial ya, atau sekitar 300.000 rupiah. Untuk kali ini kita memang sengaja dengan ekonomi karena sebelumnya kita pernah coba berangkat dengan kelas bisnisnya. Menurut kita sih dengan harga 3 kali lipat, kelas bisnisnya nggak begitu worth it ya fams. Sambil menunggu kereta ini berangkat, gimana kalau kita bahas cara pemesanan tiketnya? Untuk pesan tiketnya, kamu bisa download Haramain app, logonya kuning seperti ini ya fams. Kamu bisa pilih jadwal dan juga kota tujuan, memilih kelas bisnis atau kelas ekonomi, dan perhatikan ke arah mana kereta berangkat. Untuk yang di tengah ini adalah seat yang berhadap-hadapan ya. Akhirnya kereta ini pun berangkat tepat pukul 12 siang. Kita akan menempuh perjalanan sekitar 450 km dan ditempuh dalam waktu cuma sekitar 2,5 jam. Nggak terasa ya fams, perjalanan 2,5 jam ini begitu cepat. Akhirnya kita tiba di Haramain Train Station Madinah untuk melanjutkan perjalanan dengan taksi menuju hotel kita di dekat Masjid Nabawi. Begitu keluar dari stasiun ini, kita langsung menuju tempat pemberhentian bis dan juga taksi. Di sini kamu bisa mengorder taksi online, yaitu dengan aplikasi Karim atau menggunakan taksi yang berwarna hijau. Kali ini kita akan coba dengan Karimnya ya fams ya. Pesannya itu benar-benar gampang banget. Pembayarannya sendiri kita pilih menggunakan cash ya. Untuk komunikasi kita selama berjalan dan berkeliling di kota Madinah ini, kita menggunakan Google Translate ya fams. Kita ketik kata-katanya, nanti akan kita terjemahkan dan tunjukkan dalam bahasa Arab. Jadi nggak perlu khawatir untuk berkomunikasi di sini ya.
Akhirnya fams, kita tiba juga di Masjid Nabawi. Yuk kita explore, let's go! Petualangan kita di Madinah dimulai dengan terlebih dahulu check-in di hotel ini ya fams, yaitu di Hotel Sofitel Madinah. Hotelnya ini cuma berjarak sekitar 100 meter aja dari pintu masuk Masjid Nabawi. Langsung aja kita check-in ke dalamnya ya fams. Karena kali ini kita memang cuma pergi berdua aja, kita memilih tipe kamar yang paling kecil ini. Meskipun kecil, dia udah lebih dari cukup untuk berdua ya fams. Oh ya fams, untuk kamar Deluxe Club Haram View ini sendiri harganya 4.300 Saudi Arabian Rial untuk 3 malam. Kamar ini maksimal bisa ditempati untuk 3 orang karena memiliki luas 355 square feet. Selain dekat dengan Masjid Nabawi, satu hal yang kita suka dengan hotel ini yaitu ada sebuah restoran tempat kita breakfast di pagi hari. Pemandangannya benar-benar luar biasa ya fams. Kamu bisa menikmati sarapan pagi hari sambil menikmati pemandangan Masjid Nabawi. Menarik ya fams. Kalau gitu langsung aja kita explore Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini nggak pernah bikin kita bosen ya fams ya. Meskipun kamu udah pernah berkali-kali ke sini, kita jamin kamu pasti akan pengen balik lagi ke sini. Perjalanan kali ini kita fokuskan untuk explore sekitar Masjid Nabawi ya fams, karena di tahun sebelumnya kita mengelilingi kota Madinah. Di sini kita akan lihat berbagai macam hal yang ada di sini. Juga kita bisa kunjungi masjid-masjid yang dekat mengelilingi Masjid Nabawi. Sebelum masuk ke Masjid Nabawi, kita sempatkan diri untuk wudhu dulu ya fams. Kamu harus masuk ke toilet-toilet yang mengelilingi Masjid Nabawi dan kamu harus turun 4 lantai ke basement bawah. Wow, cukup jauh ya fams. Tapi nggak usah khawatir fam, untuk wanita sendiri kita menemukan sebuah tempat yang benar-benar strategis, yaitu di pintu masuk 28, di mana tempat ini dikelilingi oleh 4 toilet wanita. Tahu sendiri ya fams, kalau wanita biasanya toiletnya itu ngantri lama banget. Nah, satu lagi fams, bagi kamu yang mau minum air zam-zam, jangan salah ya, yang di luar ini bukanlah air zam-zam. Sementara air zam-zam di Masjid Nabawi ini sendiri bisa kamu temukan di dalam termos-termos berwarna krem dan kamu bisa ambil sesuka hati. Jangan lupa untuk gelas minumnya dibuang dengan rapi ya fams. Oh ya fams, karena di petualangan sebelumnya kita menginap di hotel di area pintu masuk laki-laki ya fams. Kali ini kita menginap di Sofitel Madinah yang letaknya tepat di pintu masuk area perempuan. Karena banyak banget hal-hal yang belum kita explore di area ini ya fams, yaitu salah satunya ada kajian dakwah berbahasa Indonesia yang dilaksanakan setelah sholat Isya. Kita sendiri nggak sengaja nemuin kegiatan ini ya, pas selesai sholat Isya, banyak banget jamaah Indonesia yang berlarian berbondong-bondong duduk ke belakang. Ternyata pas kita balik arah fams, sudah disiapkan mimbar untuk dakwah ceramah berbahasa Indonesia. Setelah kajian tadi, kita sempatkan untuk berkeliling berjalan kaki di Masjid Nabawi. Dan ternyata di sini kita menemukan sebuah area dengan jalur khusus yang bisa kamu manfaatkan menyampaikan salam ke Rasulullah. Jangan lupa untuk lihat tanda yang ada di atas sini ya fams. Untuk hal ini sendiri sebenarnya sudah pernah ada dan gak tahu kenapa di kunjungan kita tahun lalu area untuk menyampaikan salam ini kembali ditutup. Dan ternyata nggak disangka-sangka sekarang dibuka lagi ya fams. Jadi bagi kamu yang nggak sempat atau belum punya kesempatan masuk ke Raudah, nggak usah khawatir. Kamu bisa ikuti aja jalur yang ada di sini dan kamu bisa melewati makam Rasulullah. Oh ya fam, satu hal yang perlu kita ingatkan, kalau lagi diatur oleh petugas, jangan membangkang ya fams, ikuti aturannya dan tetap tertib. Sementara bagi kamu yang datang dengan orang tua atau menggunakan kursi roda, kamu akan mendapatkan jalur khusus dan diprioritaskan. Setelah mengantri sekitar 10 hingga 15 menit, akhirnya tiba giliran kita untuk masuk ke dalam. Di sini kamu akan berjalan melewati sebuah lorong yang akan mengantarkan kamu hingga makam Rasulullah. Jalur ini sendiri terdiri dua ya fam.
fams ya, di kiri dan di kanan. Meskipun sebelah kiri lebih dekat, kalau kamu dapet yang di kanan, nggak usah kecewa. Karena untuk masuk ke area ini, kamu bisa berulang kali tanpa dibatasi. Jadi kalau beruntung mungkin kamu bisa lebih dekat dengan makam Rasulullah. Selesai menyampaikan salam ke Rasulullah, kita sempatkan untuk balik dulu ke kamar hotel ya fams, karena di pukul 1 malam nanti kita akan dapat giliran masuk Raudhah. Satu hal yang kita suka dari kunjungan ke Raudhah kali ini, ternyata di sini jauh lebih tertib. Untuk kuotanya semakin banyak dan juga untuk antrinya nggak terlalu panjang. Oh ya fams, untuk masuk Raudhah ini sendiri, kamu harus install aplikasi khusus ya fams. Kalau gitu kita langsung aja cek aplikasi yang digunakan untuk masuk ke Raudhah. Untuk masuk ke Raudhah sendiri, kamu harus install aplikasi Nusuk. Setelah kamu install dan mendaftar, kamu bisa pilih tanggal dan juga waktu kunjungan. Dan jangan lupa ya fams, untuk Raudhah ini sendiri, kamu cuma bisa masuk sekali dalam 1 tahun. Oh ya fams, kalau misalkan kamu lagi cek seluruh jadwalnya penuh, nggak usah khawatir ya. Karena untuk kuota masuk Raudhah ini sendiri, selalu dibuka setelah sholat Jumat. Gimana, tiket Raudhah kamu udah siap? Yuk langsung kita masuk ke dalam. Let's go! Area masuk Raudhah ini sendiri jauh lebih tertib ketimbang tahun-tahun sebelumnya ya fams, di mana antriannya nggak terlalu banyak. Di sini kamu bisa mendaftar masuk dengan kursi roda dengan menggunakan jalur khusus. Oh ya fams, bagi wanita sendiri pintu masuknya sama ya fams. Kamu bisa cek ke arah tengah-tengah sini dekat dengan kubah hijau makam Rasulullah. Seperti yang kamu lihat, untuk jamaah wanita antriannya cukup lebih banyak ya fams. Tapi nggak usah khawatir karena petugas di Masjid Nabawi sudah dilatih untuk mengendalikan kontrol massa. Nah sementara untuk di dalamnya ini sendiri cukup quiet ya. Kita sarankan begitu tiba di dalam, kamu langsung beribadah dan juga memanjatkan doa. Berbeda dengan kunjungan sebelumnya ya fams ya, untuk di Raudhah ini dia dibatasi jauh lebih cepat. Kita di sini sekitar 15-20 menit sebelum akhirnya diminta untuk meninggalkan lokasi Raudhah. Oh ya fams, kalau sebelumnya setelah dari Raudhah kita bisa lewat depan makam Rasulullah, kali ini kamu harus keluar ya fams. Gak terasa waktu kunjungan di Raudhah berlalu begitu singkat. Karena kebetulan malam itu begitu sepi ya fams, kita sempatkan untuk membeli kursi bantu sholat untuk diwakafkan di Masjid Nabawi. Untuk kursinya sendiri kamu bisa beli di toko-toko di sekitar Masjid Nabawi, harganya sekitar 80 hingga 140 ribu ya fams. Begitu kita beli kursinya, kita langsung menuju ke dalam Masjid Nabawi untuk menemukan sebuah gantungan kursi di dalam masjid. Kamu tinggal datang aja ya fams, lalu gantungkan kursi-kursi kamu di situ. Oh ya fams, untuk petualangan kita di Mekah nanti, kita juga akan mengajak kamu untuk mewakafkan kursi roda, sekaligus untuk bereksplorasi dan merasakan berumroh dengan kursi roda. Jangan lupa nanti kalau udah rilis dilihat videonya ya fams. Setelah mengunjungi tempat-tempat utama di Masjid Nabawi, kita pengen banget berkeliling cari makanan. Di sini kita akan bertualang sampai menemukan makanan khas Indonesia. Pagi itu Masjid Nabawi betul-betul cerah banget ya fams ya. Suhunya cukup panas, yaitu sekitar 30 hingga 34 derajat. Di bawah hotel ternyata ada sebuah tempat ngopi ya fams, yaitu cafe bernama Juju Barnes, dan ini bener-bener enak banget. Harganya mirip-mirip dengan kopi-kopi yang ada di Indonesia ya. Setelah mendapatkan kopi ini, kita akan langsung berkeliling ya fams. Agenda kita hari ini yaitu mencari makanan Indonesia dan juga berkeliling ke masjid-masjid di sekitar Masjid Nabawi. Jadi stay tune ya fams.
Perburuan kuliner kita kali ini melewati Jalan King Fahd Abdul Aziz ya fams. Di sini kita menemukan sebuah bus stop untuk Madinah Bus Tour. Untuk perjalanan sendiri kita udah pernah review di video satunya ya. Perjalanan kita pagi itu berburu makan siang mengantarkan kita ke sebuah shopping center, yaitu Taiba Shopping Center yang letaknya benar-benar strategis. Bagi jamaah Indonesia kayaknya familiar dengan tempat ini ya fams. Di sini kita langsung menuju ke Al Baik dan ternyata di dalamnya antri cukup panjang banget. Karena kita ngerasa nggak worth it, kita langsung berkeliling shopping center ini. Ternyata di dalam lebih banyak menjual aksesoris dan juga oleh-oleh. Akhirnya kita putuskan berjalan kaki lagi keluar ya. Di sela-sela perjalanan kita menemukan ada banyak banget sepeda listrik untuk kamu sewa. Bagi kamu yang malas berjalan kaki, kamu bisa sewa ini ya. Kayaknya udah cukup lama kita berjalan kaki ya fams. Akhirnya kita melewati sebuah lorong yang dipenuhi dengan restoran-restoran dan juga convenience store. Oh ya fams, bagi kamu pecinta es krim, kamu bisa coba es krim yang ada di Masjid Nabawi. Salah satunya yang ini ya. Harganya bisa kamu lihat di sini. Akhirnya setelah berjalan kaki cukup lama, kita menemukan tempat yang cukup menarik. Di sini banyak banget stall-stall makanan kecil yang berjejer ya fams. Setelah sibuk memilih-milih makanan apa yang mau kita beli, kita tertuju pada sebuah plang makanan. Tulisannya yaitu Indonesian Food. Kayaknya kita penasaran dan langsung aja kita datangi tempatnya ya fams. Setelah mengantri cukup lama, kita bisa melihat menu yang ada di sini. Menu yang dijual antara lain mie ayam, bakso, dan juga nasi rendang. Harganya sekitar Rp80.000 hingga Rp100.000 ya. Memang cukup mahal karena memang bahan-bahan yang ada di sini cukup langka. Setelah memesan mie ayam dan juga bakso, kita langsung kembali ke hotel sebelum waktu sholat zuhur. Baru beberapa langkah berjalan meninggalkan tempat ini, kita dikejutkan oleh sesuatu. Ternyata tempat makanan ini berada tepat di seberang hotel kita. Oh ya fams, bagi kamu yang hendak membeli minuman, gak usah repot-repot ya. Karena di sini banyak banget orang-orang baik yang membagikan minuman secara gratis. Langsung aja kita minta 2 botol untuk kita bawa pulang ke hotel. Kelihatannya bener-bener enak ya fams, ditambah lagi porsinya bener-bener banyak banget. Oh ya fams, kita juga menyempatkan untuk memasak masakan sendiri ya fams. Setelah menikmati makan siang itu dan juga salat zuhur, kita jadi punya energi tambahan untuk bertualang dengan berjalan kaki. Udah siap untuk eksplor masjid-masjid yang ada di sekitar sini? Let's go! Selesai sholat zuhur, kita udah siap untuk berjalan kaki ya fams, karena masjid-masjid yang akan kita kunjungi berada dalam jarak yang cukup dekat. Masjid pertama yang akan kita kunjungi yaitu Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini masjidnya benar-benar punya sejarah ya. Meskipun memang nggak punya keutamaan lebih dibanding masjid lainnya, masjid ini memiliki sejarah yang benar-benar nggak bisa dilupakan. Masjid ini sendiri adalah masjid di mana Ali dulu memimpin sholat Idul Adha pada tahun 35 Hijriah. Letaknya sendiri masih berdekatan dengan Masjid Al-Ghamamah ya fams. Untuk ukuran masjid ini sendiri yaitu dengan panjang 31 meter, lebarnya itu seluas 22 meter. Sejarah pembangunan masjid ini sendiri bisa ditarik ke belakang pada tahun 89 Hijriah. Pada saat itu Umar bin Abdul Aziz, yaitu seorang gubernur Madinah pada masa itu, menemukan titik di mana Ali memimpin sholat Idul Adha dulu. Maka dibangunlah sebuah masjid dengan nama Ali bin Abi Thalib ya fams. Seiring berjalannya waktu, masjid ini sendiri menghilang dari ingatan banyak orang ya, sehingga tidak terawat dan juga sempat rusak. Lalu kemudian pada tahun 881 Hijriah, Zaid ad-Din al-Mansuri, seorang emir di Madinah, kembali membangun masjid ini hingga saat ini. Selesai berkeliling di Masjid Ali bin Abi Thalib, kita akan menuju Al-Ghamamah Square ya fams. Ada cerita sejarah apa aja di sana? Yuk kita cek.
Dari kejauhan, Masjid Al-Musallah ini sudah siap untuk menyambut kita. Masjid ini sendiri juga disebut dengan Masjid Al-Ghamamah atau dalam bahasa Indonesia artinya awan yang mendung. Sejarahnya sendiri dimulai pada saat itu, warga Madinah mengalami kekeringan yang cukup panjang. Seketika mereka meminta kepada Rasulullah untuk didoakan agar turun hujan. Rasulullah pun memimpin sholat gaib untuk meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan di kota Madinah ya fams. Tidak lama setelah selesai sholat, masjid ini pun langsung dikelilingi oleh awan yang gelap yang seketika menurunkan hujan di ke seluruh kota Madinah. Selain tentang turunnya hujan, Masjid Al-Ghamamah juga memiliki sejarah yang cukup indah, yaitu tempat di mana Rasulullah mensolatkan gaib Raja Abisinia yang wafat pada masa itu. Raja Abisinia ini sendiri terkenal sebagai raja yang memeluk Islam setelah menerima kedatangan pengungsi muslim yang melarikan diri mencari perlindungan. Pada saat itu kafir Quraisy berusaha untuk merayu raja ya fams. Untungnya Ja'far bin Abi Thalib, sepupu yang diutus Rasulullah, membacakan beberapa ayat untuk Raja Negus. Raja Negus yang memimpin Ethiopia ini terkesan dan juga masuk Islam ya. Dan raja juga bersumpah untuk melindungi kaum muslim dan juga mengusir kafir Quraisy kembali ke kota Mekah. Petualangan kita dari Masjid Al-Ghamamah akan kita lanjutkan ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Masjidnya sendiri jaraknya cuma 50 meter dari Masjid Al-Ghamamah. Masjidnya cukup kecil ya, tapi memiliki arsitektur dengan gaya bangunan yang sama dengan Masjid Al-Ghamamah. Setelah masuk ke dalam, masjid ini terlihat benar-benar mungil sekali. Ukurannya cuma sekitar 78 meter persegi dan dibangun oleh Gubernur Madinah yang bernama Omar bin Abdul Aziz. Gubernur ini juga membangun Masjid Ali bin Abi Thalib ya fams. Oh ya fams, dikarenakan masjid yang cukup mungil dan banyaknya orang yang sedang beribadah, maka kita segera keluar dari masjid ini ya fams. Khawatir aktivitas merekam kita mengganggu orang yang sedang beribadah. Gimana fam, seru ya? Apalagi kalau kamu datang ke sini bersama anak-anak. Kamu bisa mengajak mereka bertualang sambil menceritakan sejarah masjid-masjid yang ada di sini. Setelah dari masjid ini kita akan langsung ke Masjid Umar ya fams. Let's go! Perjalanan menuju Masjid Umar sendiri itu berjarak sekitar 300 meter dari Al-Ghamamah ya. Tapi sayang begitu kita tiba, masjid ini sedang ditutup karena dalam masa renovasi. Mungkin next time insya Allah kalau kita punya kesempatan lagi, kita akan explore masjid ini ya fams. Karena waktu sudah hampir sholat asar, kita putuskan untuk kembali ke hotel. Di tengah perjalanan pulang, kita menemukan kembali bus stop yang pernah kita gunakan untuk berkeliling di kota Madinah. Masih ingat ya fams? Jangan lupa cek videonya yang pernah kita rilis dulu. Kalau berkunjung ke Madinah, kayaknya nggak cukup kalau belum mengunjungi museum juga ya fams. Akhirnya kita putuskan untuk menuju ke Museum As-Safiyah ini untuk menjelajah dan juga bereksplorasi tentang sejarah Islam. Harga tiket masuk museum ini sekitar Rp100.000. Kamu akan dipandu oleh tour guide berbahasa Indonesia ya. Sementara untuk menuju museumnya, kamu cukup ikuti petunjuk arah yang ada di lantai ini. Begitu masuk kita langsung disambut oleh interior yang benar-benar gemerlap. Di dalamnya kita mempelajari dari masa awal diciptakan manusia hingga nanti masa di akhir zaman. Turnya ini benar-benar interaktif ya fams. Kita senang banget dengan harga 100.000 aja kita bisa menikmati tur yang benar-benar luar biasa bagus.
Oh iya fams, untuk tur ini sendiri menghabiskan waktu sekitar 1 jam ya fams. Bener-bener seru karena di dalamnya banyak banget interior-interior yang cukup cantik. Kita benar-benar enjoy ya fams ikut tur ini dan kita sarankan jangan sampai dilewatkan. Nggak terasa tur ini sudah berakhir ya fam. Seperti biasanya kalau selesai berkunjung ke museum, kamu akan melewati sebuah toko aksesoris. Di sini kamu bisa melihat miniatur-miniatur Masjid Nabawi yang bisa kamu beli dengan harga sekitar 400.000 hingga 1 juta rupiah. Kalau di luar juga dijual ya, harganya nggak berbeda jauh loh fams. Gak terasa petualangan kita di Madinah selama 3 malam harus berakhir. Kita harus segera menuju kota Mekah untuk umroh ya fams. Sebelum kita menuju Mekah, kita harus mikot dulu di Masjid Bir Ali. Jaraknya sekitar 20 menit dari Masjid Nabawi ya. Setelah kita masuk ke dalam Masjid Mikot dan melakukan niat untuk berumroh, kita langsung menuju kembali ke tempat pemberhentian taksi. Ternyata taksinya baru datang sekitar 20 menit setelah kita memesan. Kira-kira keburu nggak ya kita untuk sampai ke stasiun Haramain yang ada di kota Madinah? Sayang banget ya fams, qadarullah kita telat naik kereta di stasiun ini. Akhirnya kita putuskan untuk mencari alternatif lain ya. Pilihan pertama yaitu menggunakan bis, tapi kita baru akan sampai 5-7 jam perjalanan. Kira-kira gimana ya supaya kita bisa sampai di Mekah tepat pada hari itu? Jangan lupa untuk ikuti petualangan kita ya fams, karena perjalanan kita menuju kota Mekah akan kita rilis di video selanjutnya. Mungkin sekian dulu petualangan kita di kota Madinah yang akan dilanjutkan di part kedua di kota Mekah. Bantu kami untuk subscribe, like, dan share video ini jika menurut kamu bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di petualangan-petualangan Hendrata lainnya. Thank you, bye-bye.